ibadah kita, tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan, kemudahan Tuhan, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, tapi sebelum itu Bapa, kami mengundang kehadiran Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau boleh memenuhi setiap hati kami Bapa dengan hadirat-Mu yang membawa damai sejahtera Tuhan. Jauh kami bersatu hari Tuhan, mengikat tolak patah hancurkan segala kuasa setan, iblis, roh jahat yang mencoba mengganggu, mencuri firman damai sejahtera daripada kami, menghalangi doa, menghalangi ibadah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat tolak patah hancurkan itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami siap untuk menaikkan syukur penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita angkat pujian pertolongan-Mu. Allah
hari ini masih di tema puasa salib. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah mulai untuk memahami bagaimana kuasa salib itu di dalam kehidupan kita, ya. Karena apa? Karena kasih Allah itu begitu besar dalam hidup kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya untuk kita supaya kita beroleh keselamatan, tidak binasa. Kemudian Yesus itu sendiri adalah wujud kasih Allah kepada kita. Nah, kemudian bagian yang kedua pada minggu sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa salib itu merupakan wujud kasih Yesus kepada manusia. Jadi Allah mengasihi manusia itu melalui Yesus, di mana Yesus sudah mati yang menebus dosa kita di kayu salib, dan salib itu adalah lambang dari pengorbanan Allah, ya, untuk manusia. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali, yaitu ketika Allah sudah memberikan kasih-Nya kepada manusia, kita harus mempercayai bahwa Allah itu menyayangi kita, mencintai kita, ya. Seperti kemarin bahwa kuasa salib itu menjadikan manusia itu sudah diselamatkan, sudah dimerdekakan. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, sudah dimerdekakan, maka kita harus percaya. Ya, walaupun mungkin ya kita tidak mengalami, kita tidak melihat pada masa itu bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib, tapi kita tetap sampai hari ini tetap mempercayai bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Nah, kita coba baca dulu di dalam Roma 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya bacakan Roma 10 ayat 9 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Nah, puji Tuhan Bapak Saudara, percaya kepada Yesus itu bukan hanya sekedar di mulut saja, ya. Jadi percaya di sini adalah kita dengan sadar, dengan tindakan sadar untuk mengakui, untuk menerima, ya, merespon kasih Allah ini di dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah ketika kita mempercayai Yesus, itu adalah wujud kita, ya, wujud respon kita untuk menerima kasih Allah. Nah, penebusan Yesus di kayu salib itu sebenarnya untuk semua manusia, hanya saja sebagian yang menerima kasih Kristus, tidak semua orang. Jadi beruntunglah kita, ya, kalau kita sampai hari ini, sampai detik ini tetap mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita. Karena apa? Karena percaya itu membuat kita taat kepada Tuhan, kemudian nanti pada akhirnya akan mendapatkan keselamatan. Seperti janji Allah bahwa ketika kita percaya, kita meresponi kasih Allah tadi, ya, pada saatnya kita akan dibangkitkan dari antara orang mati, sehingga akan mendapatkan suatu keselamatan. Nah, saya mencoba mencatat, ya, arti kata percaya. Yang saya temukan, percaya itu berarti menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit dari antara orang mati. Percaya sendiri itu berarti mengimani, mengandalkan, kemudian menerima dengan sungguh-sungguh di dalam hati. Kemudian mengakui itu berarti bersaksi, ya, menyebut dan menyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya di mulut saja, oh saya percaya
kalau kita mau ulas ya Bapak Saudara, itu yang pertama kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Kemudian yang kedua itu percaya di dalam hati. Jadi kita sungguh-sungguh ya. Tidak saya sampaikan tadi tidak ada di mulut aja. Ketika orang tanya, "Kamu percaya sama Yesus?" "Iya, saya percaya." Tapi hanya di mulut, tidak dilakukan dalam hati, kemudian dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk yang di ayat yang ke-10 tadi, bahwa ketika hati kita percaya, kita dibenarkan, dan mulut orang yang mengaku itu diselamatkan. Nah, sehingga apa? Ketika kita menerima kebenaran tadi, ya, ketika kita menerima kebenaran dari Allah, kita akan diselamatkan. Sehingga apa? Di sini dalam keyakinan batin kita, ya, kita mengakui bahwa seseorang ini sudah dibenarkan dari kesalahan. Artinya kalau ditegus itu tadi dibenarkan dari kesalahan, atau apa ya? Dinyatakan dia tidak bersalah. Karena apalagi kalau kita lihat pengorbanan Kristus ya di kayu salib, berarti dia sudah menyelamatkan dosa manusia. Kita semua sudah ditebus, sudah diselamatkan. Nah, sehingga kita harus percaya kepada Yesus, ya, supaya kita bisa selamat, bisa nanti hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kemudian di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 ini juga mengatakan bahwa itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ya mungkin kita dalam bersaksi ya, kita menggunakan penginjilan. Nah, mungkin kalau sekarang penginjilan nggak langsung dengan orang per orang. Mungkin kita melalui tindakan kita, melalui ucapan kita. Nah, yang di sini bahwa penginjilan ini menjelaskan secara sederhana bagaimana keselamatan yang ada di dalam Kristus. Mungkin kita bisa menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus bagaimana keselamatan itu diterima kita, kemudian kita bisa menyampaikan kepada mereka dengan secara sederhana dan jelas. Sehingga ketika mereka mendengarkan, mereka memahami, ya, mereka mengerti akan kebenaran dan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kemudian bisa juga kita dengan mengakui iman kita dalam, kalau kita ya dalam sakramen baptisan. Nah, itu juga termasuk bentuk kita percaya kepada Yesus sebagai wujud respon kita manusia yang sudah menerima kasih Allah tadi untuk diselamatkan. Nah, jadi ketika kita ya orang Kristen itu menerima kasih Allah, menyatakan kita menjadi anak-anak Allah, itu harus dibaptis. Untuk anak-anak mungkin ada penyerahan anak-anak, tapi kalau kita sudah dewasa, sebagai bentuk rasa percaya kita harus dibaptis. Ya. Kalau yang kita percaya di sini adalah baptis selam, sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya, ketika Yesus pertama kali ya untuk dibaptis oleh Yohanes Baptis itu di selam. Nah, sehingga sampai saat ini untuk ajaran kita menggunakan baptisan selam. Itu juga dalam bentuk pengakuan iman kita kepada Kristus ketika kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita. Kemudian berikutnya Bapak Saudara, setelah kita percaya kepada Yesus, apa yang harus kita lakukan? Ya, karena kita tadi sudah diselamatkan, bagaimana respon kita? Yang pertama, kita harus menerima bukti kasih Allah itu besar untuk kita. Jadi kita mengimani itu dalam setiap kehidupan kita. Mengimani dalam bentuk perilaku, ya, atau mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara keluarga maupun komunitas ataupun dalam lingkungan masyarakat. Yaitu sebagai bentuk bahwa kita percaya kepada Yesus, kita merespon itu. Kemudian kita menyerahkan diri secara total kepada Kristus sebagai bentuk rasa percaya kita tadi. Kemudian setelah kita
manusia menerima kasih Allah untuk mengubah cara pandang, cara hidup kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Karena kita sudah ditebus, diselamatkan, dimerdekakan, sehingga kita harus mengubah cara pandang kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Sehingga di situ apa? Hidup kita kembali baik, ya, ada relasi atau hubungan baik antara kita dengan Tuhan. Ya, seperti di beberapa minggu yang lalu disampaikan bahwa penyelamatan Allah ini kan untuk membuat relasi manusia itu kembali baik, atau hubungan manusia dengan Allah ini kembali baik. Karena apa? Sebelumnya manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Itu. Kemudian karena kita sudah diselamatkan, akhirnya menjadi manusia yang baru, sehingga di sini kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba Kristus. Artinya menyerahkan anggota tubuh kita untuk Kristus, untuk Tuhan, sebagai kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain, menyampaikan keselamatan tadi kepada orang lain. Kita sudah diselamatkan, kita harus juga menyelamatkan orang lain yang mungkin belum mengenal akan kebenaran Kristus, ya. Jadi kita menjadi senjata kebenaran supaya dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Nah, itu setelah kita percaya, kita harus menjadi manusia yang baru. Kita coba buka, kita baca di dalam Roma 6 ayat 6. Apa yang disampaikan di sana dalam Roma 6 ayat 6? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita sudah diselamatkan, maka kita menjadi manusia baru. Artinya tubuh dosa kita yang lama sudah ikut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Nah, kita mungkin tahu ya, ketika Kristus disalibkan, ada dua penjahat di kanan kirinya, ya. Yang satunya menyampaikan kepada Tuhan kalau memang dia Tuhan, dia minta diselamatkan, gitu. Tapi Tuhan mengatakan apa? Bahwa pada hari itu juga dia sudah bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Ketika dia diselamatkan, mereka kemudian bertobat, ya, kembali bersama-sama dengan Allah. Ya, jadi untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai wujud respon kita menerima kasih Allah tadi, selain kita percaya, kita juga harus merubah hidup kita menjadi manusia yang baru, menjadi sesuatu yang beda dari dunia, sesuatu yang beda dari kehidupan yang lama. Ya, mungkin yang lama itu kita egois, dan kita harus menghilangkan itu karena kita sudah hidup yang baru. Ya, kalau mungkin sekarang nggak bisa langsung kita egoisnya, kita pelan-pelan belajar untuk mengurangi rasa egois kita. Kita harus bisa belajar berempati, bersimpati dengan orang lain. Ya, kemudian selain itu juga kita manusia lama yang disalibkan itu berarti manusia mempunyai identitas yang baru. Ya. Kuasa dosa sudah dipatahkan dan kita dibebaskan dari keinginan daging, supaya kita tidak menjalani kehidupan yang lama, ya, seperti yang tertulis dalam Roma 6 tadi, supaya kita menjadi manusia yang baru. Kemudian manusia yang baru dalam Kristus itu seperti apa? Manusia yang baru di dalam Kristus itu yang saya temukan di sini adalah di dalam ayat yang ke-11 sampai 13. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kezaliman, tetapi
serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, jadi hidup baru dalam Kristus itu yang pertama adalah kita memiliki sikap mental yang baik, meyakini diri bahwa Allah dalam diri Kristus itu ada di dalam diri kita saat ini sebagai identitas yang baru, yaitu identitas yang bersama-sama dengan Kristus. Yesus diselamatkan oleh Kristus. Kita memiliki karakter Kristus, kita memiliki sifat Kristus. Bukan berarti kita sama yang 100% dengan Allah, itu tidak. Tapi di sini yang dimaksud adalah bahwa kita memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Ya, tentunya yang pertama adalah kasih, di mana Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu, sehingga kita juga harus memiliki rasa kasih itu. Kemudian yang kedua di situ yang saya dapatkan adalah bahwa hidup baru di dalam Kristus adalah berarti ada larangan. Larangan yang bagaimana? Ya, tadi tidak membiarkan hidup kita ini kembali atau bersama-sama dengan kehidupan yang lama, atau kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, kalau di dalam buah-buah roh itu kan ada yang salah satunya itu adalah pengendalian diri. Nah, itu juga termasuk dalam bagaimana kita menjadi seorang manusia yang baru, memiliki hidup yang baru. Kemudian selain sikap mental dan yang berarti larangan juga, yang ketiga di dalam hidup baru bersama-sama dengan Kristus adalah kita melalui tindakan kita, ya, menyerahkan anggota tubuh kita kepada Kristus. Berarti apa? Kita punya anggota tubuh, ada tangan, ada telinga, ada mulut, ya, ada kaki. Jadi artinya ketika kita melakukan atau menggerakkan tubuh kita harus dengan yang baik. Ya, contoh kalau misalnya kita menyerahkan tubuh kita yang baik, ya kita punya talenta, ya kita gunakan talenta itu, ya. Nah, mungkin musik, mungkin menyanyi, mungkin menyampaikan firman, atau mungkin doa. Nah, itu bisa kita lakukan, ya, sebagai bentuk respon kita dalam mempercayai Kristus yang sudah menyelamatkan kita tadi. Kemudian di dalam Roma 6 ayat 6 dan 11-13 tadi itu juga merupakan satu bentuk pergeseran Tuhan, ya. Artinya Tuhan dalam hidup yang lama menjadi Tuhan dalam hidup yang baru, atau hamba dosa menjadi hamba yang benar, tidak hidup di dalam dosa lagi. Kemudian untuk keselamatan ini juga bukan dari usaha kita sendiri. Artinya ini adalah bentuk kasih Allah, ya, bentuk Allah yang menyayangi manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa karena dia ciptaannya Tuhan, Tuhan tidak membiarkan begitu aja, tapi Dia menyelamatkan. Artinya apa? Iman yang kita punya sekarang ini adalah iman karena kasih Tuhan, bukan bentuk kita mencari Tuhan dengan usaha kita sendiri, bukan, ya. Jadi di sini untuk yang berikutnya di dalam Roma 6 ayat 6 dan ayat 11-13 ini mengatakan bahwa kita harus menjadi manusia yang baru. Ketika tadi Allah sudah menyelamatkan manusia, ya. Kemudian yang berikutnya ketika Yesus menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita, itu berarti di sini kita harus menjadi diri kita yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita coba buka di dalam Galatia 2. Ketika Yesus menjadi penguasa tunggal hidup kita, ya, kita harus bagaimana kita memahami itu seperti apa. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri
Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bahwa aku telah diserahkan dengan Kristus. Berarti apa? Ada kematian total. Kematian apa? Kematian dosa itu tadi atau manusia lemah tadi, ya, supaya kita tidak bergantung kepada hukum Taurat yang membenarkan. Kemudian kita tidak menjadi manusia yang penuh dengan egois, penuh dengan kejahatan. Itu tadi aku telah disediakan dengan Kristus. Berarti akunya ini adalah sebenarnya itu adalah Kristus, ya. Tetapi dalam hal ini saya ambil untuk kita, ya, supaya kita ini menjadi manusia yang baru. Kemudian yang kalimat berikutnya di sana, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Ketika kita sudah percaya, kita beriman, maka hidup kita tadi bukan hidup kita untuk bukan hidup kita sendiri, tapi kita ada. Kristus ada dalam hati kita. Kristus ada dalam tindakan kita. Kristus ada di dalam ucapan kita. Jadi apa? Kita punya karakter yang sama dengan Kristus. Kita punya karakter yang bisa kita cerminkan dalam tindakan kita. Kita punya karakter yang baik, yang penuh kasih, dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian di kalimat berikutnya, hidupku adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Nah, ini artinya apa? Menjalani hidup ini bersandar penuh pada Tuhan. Menyerahkan secara penuh kehidupan kita kepada Tuhan, supaya Allah ini juga tak menyertai kita, tetap melindungi kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Itu sebagai wujud respon kita, ya, atau respon manusia ketika mereka menerima kasih Allah. Kemudian kalimat berikutnya di sana, yang Dia yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berarti apa? Ini sebagai dasar hidup orang Kristen, yaitu apa? Kasih Kristus. Kasih Kristus. Kenapa? Allah atau Kristus tadi sudah rela untuk nanti di Yerusalem menyelamatkan kita. Jadi di Galatia 2 ini tadi ayat 19-20, dengan kata lain bahwa ada pertukaran hidup. Ya, sama sebenarnya dengan tadi, ada pertukaran hidup manusia lama menjadi manusia baru yang di dalamnya didasari dengan hidup kasih Kristus. Nah, sehingga setiap orang yang sudah menerima kasih Allah, menerima karya penyelamatan Allah, itu orang yang bertobat, ya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Atas dosanya kita menjadi manusia yang baru, dan kita harus memberi hidup kita itu untuk dibaptis, ya. Supaya apa? Supaya kita juga percaya lebih sungguh, ya. Ketika kita dibaptis, maka kita sudah mempunyai tanda bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau tadi saya sampaikan, kalau di kita yang kita lakukan adalah baptisan selam, ya, sebagai bahan dan tindakan iman kita, peneguhan iman kita. Kita bertekad untuk meninggalkan manusia lama untuk menjadi manusia yang baru, menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadi bagian dari keluarga Kristus, supaya kita bisa mengiringi Kristus dan melayani Kristus. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kebenaran firman Tuhan dari ketika kita percaya kepada Yesus sebagai wujud respon kita sebagai manusia menerima kasih Allah. Nah, mungkin sebagai bahan perenungan Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan nanti boleh direnungkan di hati kita masing-masing. Perubahan apa yang sudah saudara rasakan ketika saudara menerima Kristus? Kemudian kira-kira masih adakah ikatan dosa yang menghalangi kita untuk kita berkomitmen
menjadi manusia yang baru. Puji Tuhan, itu yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Biarlah pembelajaran kita pada sore hari ini boleh kita pahami supaya kita tetap bertekun, ya, beriman, percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa.
demi anak-anakmu Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan, karena Engkau sudah memerdekakan kami Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu, boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, boleh menjalani hidup yang baru Tuhan, boleh menjalani hubungan yang baru kembali dengan Engkau Tuhan. Jikalau Engkau tidak mati untuk kami Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau selalu ada di hidup kami Tuhan. Ya Bapa, untuk itu Bapa, ajarkan kami Bapa untuk selalu kami taat kepada Engkau Tuhan, untuk kami selalu percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Ya Bapa, kami mau menjadi manusia yang baru Bapa, mau untuk meninggalkan manusia yang lama Tuhan, supaya kami boleh selalu bisa menghadap kehadirat-Mu Tuhan, bisa kami melayani Engkau Tuhan. Ya Bapa, biarlah anak-anak-Mu Tuhan, Engkau tutup mulut dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, sehingga kami punya karakter, punya sifat seperti Engkau Tuhan, sifat yang penuh kasih Tuhan, yang tidak egois Tuhan. Kami boleh bersatu hati Tuhan, untuk kami boleh merasakan jikalau kami punya kesedihan, kesusahan Tuhan, kami boleh saling membantu Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, biarlah Engkau hadir di setiap hati kami Bapa. Apa yang jadi permasalahan hidup kami Tuhan, biarlah Engkau boleh hadir Tuhan, boleh memberikan solusi Tuhan, boleh memberikan jalan keluar untuk kami Tuhan. Ya Bapa, ini anak-anak-Mu Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami Tuhan. Bapa, kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Engkau juga ada di tengah-tengah saudara-saudara kami Bapa, yang pada sore hari malam hari ini Bapa bersempat hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di antara mereka Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi permasalahan mereka Tuhan. Kami percaya dan kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati gereja kami Tuhan. Biarlah menjadi terang dalam sekitar kami Tuhan, sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, belum mengerti arti keselamatan Tuhan, boleh mengenal Engkau dan boleh menerima keselamatan daripada Engkau Tuhan. Biarlah gereja-Mu di tempat ini Bapa boleh menjadi karang di lingkungan sekitar kami Tuhan, boleh menjadi terang dalam lingkungan sekitar kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi pelajaran-pelajaran kami Tuhan, sekolah minggu, pemuda remaja, BGPI Tuhan, bahkan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah berkati kami Bapa, biarlah Kudus selalu mengikuti kami Tuhan, sehingga kami selalu percaya dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kota kami Tuhan. Biarlah Engkau boleh berkati Tuhan, Engkau boleh berikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, dari pimpinan yang paling atas sampai paling bawah Bapa. Biarlah Engkau boleh memberikan hikmat kebijaksanaan Bapa dalam memimpin kami Tuhan, sehingga kemuliaan boleh dinyatakan di kota kami Tuhan. Bapa, berikanlah kota kami pertama damai Bapa, jauhkan kami dari segala permasalahan perselisihan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi
Haleluya. Angkat tangan saudara. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan